Nama saya Arum Fatiasari. Saya perwakilan dari SIE De Mulia, jurusan manajemen. Saya di sini ingin menyampaikan tentang ringkasan materi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI, yaitu dengan tema penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Baik, untuk yang slide pertama bisa dilihat ada teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Di sini ada pengertian dari bahan ajar itu sendiri yang merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut National Center for Competency Based Training di tahun 2007, bahan ajar adalah segala sesuatu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali ya. Di sini ada yang berupa bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik pun dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi bahan ajar. Di sini dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dalam Lestari. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain adalah ini bahan ajar merupakan satu-satunya sumber belajar serta pengawas dalam pengendalian proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar dalam pembelajaran individual ini sebagai media utama dalam proses pembelajaran yang juga merupakan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, juga sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dan pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang integrasi dengan proses belajar kelompok, juga memberikan informasi tentang latar belakang materi. Di slide selanjutnya ada karakteristik bahan ajar yang berdasarkan Widodo dan Jasmadi dalam Lestari. Di sini saya singkat menjadi 5 karakteristik bahan ajar. Yang pertama yaitu self-instructional, yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptive, dan yang kelima adalah user-friendly. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa dilihat, yaitu self-instructional maksudnya adalah ini adalah bahan ajar yang dapat membantu peserta didik mampu mempelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, self-contained. Self-contained yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Dan yang ketiga, stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, kelima, ada user-friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Baik, di slide selanjutnya, ini berdasarkan jenis-jenis bahan ajar, yaitu saya merangkumkan dari berbagai sudut pandang beberapa ahli, yaitu dari Heneage, Ellington and Rice, Roundtree. Bahan ajar atau jenis bahan ajar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bahan ajar cetak seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja, dan bahan ajar non cetak seperti video, bahan ajar diam atau display, audio, dan Very Transparencies OHT yang mungkin sekarang jarang ditemui ya. Untuk pengertian buku sendiri ini merupakan yang sering kita lihat ya, ada kurikulum dalam bentuk tertulis. Di sini kita menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi dengan gambar mungkin dan keterangannya.
Dan isi buku itu tidak sembarangan, harus merupakan sistematik dari setiap mata kuliah masing-masing, yaitu dari cover, dari daftar pustakanya, isi bukunya, dan semuanya ini haruslah dibedakan untuk setiap mata kuliah. Secara umum buku dibedakan menjadi 4 jenis oleh Prastowo, yaitu buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku ajar atau buku teks. Ada handout. Di sini handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik ya. Di mana handout itu terdiri dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang dicapai oleh peserta didik. Ada modul, ini modul yang sering sekali kita dapatkan ketika kita mahasiswa dulu. Dan sebagai dosen ini kita harus membuat bahan ajar ini menurut dengan petunjuk pelajarnya, kompetensi yang akan dicapainya, materi pelajarannya, seperti itu. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKS. Di sini mungkin dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Di slide selanjutnya, ini merupakan teknik penyusunan bahan ajar cetak, di mana ada ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetaknya, antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar haruslah memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal nih yang harus dipahami, yaitu pertama, susunan tampilan bahan ajar harus jelas dan menarik. Kemudian bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Ketiga, mampu menguji pemahaman. Keempat, adanya stimulan atau menarik peserta didik untuk berpikir atau mendorong para peserta didik untuk membaca lebih baik lagi. Kemudian ada yang kelima, nyaman untuk dibaca dan disediakan secara terstruktur. Dan keenam, ada materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Kita ke tujuan pengembangan bahan ajar dulu ya. Di sini ada menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan kemudian memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 3 bagian yang saya dapatkan dari Dr. Syahbudin, yaitu relevansi, yaitu kesesuaian bahan ajar dengan keterkaitannya pencapaian pembelajaran. Kemudian ada konsistensi, di mana di sini bahan ajar haruslah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dikuasai mahasiswa nantinya. Kemudian ada edukasi atau kecukupan. Ini cukup memadai dalam membantu mahasiswa mengawasi capaian pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, yang pasti pas-pas saja ya. Ada selanjutnya langkah pemilihan. Di sini langkah pemilihan bahan ajar ada pertama, yaitu mengidentifikasi bahan pelajaran, kemudian mengidentifikasi jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan, dan yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Gitu. Ruang lingkup dari suatu bahan ajar atau skopnya adalah keluasaan atau wide, menggambarkan beberapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam satu bahan pembelajaran. Yang kedua adalah kedalaman atau deep, seberapa detail konsep yang harus dipelajari atau dikasih mahasiswa sendiri. Urutan bahan ajar ada pendekatan prosedural dan ada pendekatan hierarkis. Kalau prosedural itu adalah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, seperti itu, atau dari sederhana yang ke kompleks. Teknik penyusunan buku ajar atau buku daras di sini jika kita mengemban suatu mata kuliah itu haruslah berdasarkan standar yang kita pakai ya. Buku ajar itu harus memiliki karakteristik sumber materi ajar, referensi baku mata kuliah atau pelajaran tertentu, kemudian disusun sistematis dan sederhana, dan terdapat petunjuk pembelajaran.
Nah, di sini bisa dilihat ada sistematis, kerangka, dan langkah menulis buku ajar. Yang pertama itu menyusun RPS ya, itu sebelum kita melakukan suatu pembelajaran atau mengajar di suatu kelas, di suatu semester, kita harus menyusun RPS dulu. Kemudian mulai menyusun outline-nya berdasarkan mata kuliah yang kita ampuh. Kemudian ada bagian isinya, di mana ada judul atau topik pembelajarannya, kemudian uraian tujuan kegiatan pembelajaran, ada materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, kesimpulan, tugas, evaluasi, dan jika diperlukan ada kunci jawaban di setiap bab tertentu. Lalu ada di bagian akhir harus ada daftar pustaka ya. Kita tentu saja membuat suatu materi, membuat suatu bahan ajar tidak berdasarkan teori kita sendiri, tapi kita memerlukan berbagai macam referensi. Di situ harus ada daftar pustaka atau yang kita ambil apa sumbernya. Kemudian ada glosarium, ada indeks, ada lampiran jika dibutuhkan, dan tentu saja biografi penulis, yaitu si dosennya atau orang yang membuat bahan ajar ini. Nah, untuk kelengkapan buku ajar sendiri ada cover, ada lembar persembahan, kemudian kata pengantar dan daftar isi. Begitu. Nah, demikian, terima kasih, itu yang saya dapatkan dari Dr. Syaiman yang sangat berguna sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video yang saya buat tentang materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.